Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Materi kali ini tentang berpikir komputasional ya, atau computational thinking ya. Tolong diperhatikan, ini Bapak rekam soalnya. Nah, berpikir komputasional itu intinya nanti cara berpikir yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu persoalan ya, itu sebagaimana dilakukan oleh komputer ya. Jadi kita berpikir menyelesaikan suatu masalah atau memecahkan suatu masalah, tapi alur berpikirnya kita itu sebagaimana komputer ya, sebagaimana komputer. Nah, kalau komputer itu berpikirnya kan secara terstruktur ya, terstruktur, tidak terpecah-pecah gitu ya. Jadi urut, terstruktur gitu ya, itu cara berpikirnya komputer. Nah, kalau kita manusia itu misalnya kita sedang berpikir apa, menyelesaikan suatu masalah apa, misalnya sedang menulis gitu ya, menulis, mencatat seperti ini. Sambil mencatat kita bisa sambil ngobrol ya toh, bisa sambil mendengarkan musik, bisa sambil mungkin melihat apa itu ya, walaupun sebentar gitu ya, itu bisa. Atau tangannya nanti bisa sambil apa, sambil memegang apa yang kiri, tangan kiri itu bisa tuh. Itu kalau manusia. Nah, kalau komputer itu terstruktur. Jadi kalau disuruh memecahkan suatu masalah, misalnya menampilkan seperti ini ya sudah menampilkan ini ya, menampilkan ini. Walaupun nanti kalau disuruh menampilkan audio ya harus nyeting lagi untuk menampilkan audio. Walaupun sekarang komputer yang canggih bisa menampilkan ya gambar, bisa menampilkan film gitu ya. Jadi sekarang ya sudah canggih seperti itu. Nah, tujuannya kita diajari menyelesaikan masalah sebagaimana cara kerja komputer agar permasalahan itu bisa efektif dan efisien. Efektif efisiennya gimana? Karena komputer itu menyelesaikan masalah itu secara berurut ya, runtut, dan itu kan berulang. Oh, masalah ini diselesaikan dengan masalah ini, misalnya masalah A, penyelesaiannya masalah dengan cara A, masalah B dengan cara misalnya B dan sebagainya. Nanti harapannya kita kalau punya masalah, kalian kok punya masalah model A, ya, model A berarti diselesaikan dengan cara model A gitu ya. Atau misalnya nanti kalian punya masalah jadi panitia ketua ya, misalnya jadi ketua bakti sosial. Wah, karena sudah pernah didiskusikan di sekolah caranya gini ya, nanti kalau di dusun kalian jadi panitia lagi, sudah tinggal menerapkan ya yang di sekolah. Oh, di sekolah dulu bakti sosial itu seperti ini, oh di dusun diterapkan seperti ini kan, begitu. Jadi nanti efisien ya. Jadi tidak perlu menggali ide gagasan lagi, tinggal gagasan yang sudah pernah dilakukan di sekolah itu diterapkan nanti yang sesuai diterapkan gitu ya. Itu seperti itu berpikir komputasional. Nah, sambil dicatat ya, silakan.
Nah, berpikir komputasional atau secara komputer itu ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah ini. Ini sambil dicatat. Yang pertama dekomposisi ya. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola atau pattern. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Ini ya. Jadi kalau komputer itu berpikirnya dengan 4 langkah itu bisa digabung ke semuanya atau bisa sebagian ya, bisa sebagian. Ya, tapi kalau algoritma itu pasti ya, di dalam komputer itu pasti ada algoritma. Nanti Bapak terangkan selanjutnya. Dekomposisi ini kalau dari gambarnya ini jelas ya. Ini kan tadinya dalam satu mangkok ya. Dalam satu mangkok itu ada apa ini? Mungkin ini pisang atau apa ini ya. Kemudian ada lingkaran. Kemudian ada apa ini? Yang tutupnya ya. Ada tutupnya. Nah, dekomposisi itu artinya memecah data ya. Datanya itu dipecah. Nih, ini ada data atau ada barang, yaitu dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, ini. Jadi dekomposisi itu kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Nah, ini kalau di komputer, di komputer itu contohnya ada drive ya. Drive atau directory itu dipecah menjadi misalnya partisi atau directory C ya, yang berisi program, directory D yang berisi mungkin file-file ya, file-file dokumen, yang D misalnya nanti khusus directory yang berisi tentang hiburan misalnya gitu ya, hiburan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan direktori itu nanti dipecah menjadi file-file ya, yang berisi file program, file aplikasi, file dokumen dan lain sebagainya. Ini dari gambar jelas ya, bisa dipahami ya. Ini jadi misalnya ini masalah kompleks, ini dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, nanti kalau masalah itu dipisah-pisah kan akan kelihatan. Ya, kelihatan permasalahannya itu kelihatan. Oh, masalahnya ini ya. Nanti pemecahannya juga terlihat dari masalahnya itu ya toh. Nah, dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kalau komputer itu ada ini di disk PC ini ada direktori ya, misalnya direktori yang SSD, HD, data ini ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dipecah lagi ya, misalnya di ini dipecah menjadi file-file ya, file-file. Kemudian ini juga dipecah menjadi file-file. Dari direktori berisi file-file gitu ya. Nah, ini namanya memecah ya, atau dekomposisi. Jadi dengan adanya dekomposisi itu jelas nanti kita mau memecahkan masalah itu gampang. Misalnya memecahkan masalah tentang sertifikat. Oh, Bapak mau mencari sertifikat. Di mana ini? Nah, kalau di sini oh enggak ada, di sini ada enggak? Oh, di sini ada. Ah, tinggal klik ya. Oh, ini sertifikat ini ya. Contoh-contoh sertifikat. Nah, begitu. Jadi gampang, tapi kalau tidak ada
file yang dipecah, nggak ada file-file yang dipecah seperti ini, nggak dikumpulkan seperti ini, wah itu kita kesulitan ya, kesulitan mencari. Selanjutnya, yang kedua pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola ya, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya mengenali pola file dokumen, file sistem, file eksekusi, atau struktur data ya. Nah, misalnya file dokumen, mengenal pola file dokumen. Nah, kalau dokumen MS Word itu ekstensinya itu pakai doc ya, titik doc. Nah, jadi nanti kalau kita mencari file dokumen itu kita bisa mencari yang ekstensinya doc itu ya. Itu pola. Atau seperti ini. Di gambar ini kalian bisa melihat ya, pola yang botol warna pink itu akan muncul lagi setelah melewati dua botol warna coklat ya, warna coklat. Jadi di sini nanti akan muncul warna pink. Berarti nanti di sini juga akan muncul botol warna pink lagi. Ya, kemudian dua botol warna coklat, kemudian botol warna pink. Nah, itu namanya pola ini ya. Ini pola. Ini di dalam komputer itu juga banyak memakai pola-pola seperti itu ya. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi itu ini kalau kalian lihat ya, dari gambar ini ada barang-barang yang ada di mangkok ini diambil satu. Nah, satu ini adalah yang dianggap penting ya, atau mungkin ya tren yang sering muncul itu ya, tren atau pola yang sering muncul yang akan kita selesaikan masalahnya ya. Ini itu namanya abstraksi. Nah, abstraksi itu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Nah, tadi di atas ini kan ini menghasilkan pola ya. Ini menghasilkan pola. Nah, maka ini kita ambil ya. Kita ambil. Ini kalau sudah kita ambil ya, maka selain, ayo perhatikan itu, selain yang warna coklat, ini tidak kita perhatikan, sementara kita kesampingkan dulu. Nah, kita fokus pada yang botol ini ya, fokus pada ini, gambar yang ini ya. Fokus pada gambar ini ya, yang ini dikesampingkan. Nah, kita fokus ke gambar ini. Nah, kalau di komputer misalnya dengan menempatkan semua file sistem nanti di folder Windows misalnya ya, ini secara otomatis biasanya. Secara otomatis kalau file sistem itu di folder Windows, atau file program di folder program itu ya. Nah, itu namanya abstraksi. Abstraksi itu ya mengambil bagian yang kita anggap penting ya, dan mengesampingkan bagian yang tidak kita anggap penting. Itu abstraksi ya. Itu abstraksi.
contohnya banyak ya, contoh abstraksi itu banyak. Kalau kita sedang misalnya memasak telur ya, abstraksinya itu ya di telurnya itu ya, telurnya nanti mau telur apa, telur ayam, apa telur itik ya, apa telur angsa gitu ya, apa telur burung puyuh. Nah itu namanya abstraksinya di situ. Algoritma. Nah, algoritma itu menyelesaikan masalah secara bertahap ya, step by step. Nah, seperti ini. Ini di gambar ini ya. Ini ada urutan. Ini kalau kalian lihat di sini ya, ini kan urutannya mangkok, pisang, terus ini botol lingkaran ya, tutupnya, terus yang bulatan kecil. Nah, maka di sini juga seperti itu ya. Harus berurut. Mangkok ada pisang, kemudian nanti setelah ini lingkaran ya. Lingkaran kemudian terakhir ini ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik ya nanti tidak akan seperti ini ya, nggak akan seperti gambar ini. Nah, ini namanya algoritma. Algoritma itu menyelesaikan masalah step by step atau tahap demi tahap atau langkah demi langkah, dan itu secara berurut ya, secara berurut. Kalau dalam komputer misalnya nanti langkah menghidupkan komputer. Nah, langkah menghidupkan komputer apa yang pertama dilakukan? Tentunya memastikan aliran listrik ya. Kemudian setelah itu menghidupkan CPU ya, power di CPU. Baru mungkin monitor dan seterusnya gitu ya. Itu namanya langkah untuk menghidupkan komputer ya. Nah, kalau mematikan ya mungkin yang pertama menutup seluruh program dulu ya. Menutup seluruh program yang sedang berjalan. Kemudian setelah menutup seluruh program itu mematikan komputer dengan perintah shutdown ya, shutdown. Nah, shutdown ditunggu sampai komputernya mati. Setelah itu bisa mematikan monitor ya, monitor. Yang lebih bagus lagi memutuskan hubungan dengan arus listrik gitu ya. Kalau ada stabilisernya dimatikan stabilisernya. Nah, itu langkah ya. Langkah menghidupkan atau mematikan komputer itu termasuk algoritma. Sekarang fungsi. Nah, di dalam komputer itu ada namanya fungsi ya, fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Ya, ini hubungannya dengan pemrograman ya, pemrograman. Nah, ini fungsi blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Kegunaan dari fungsi adalah untuk satu, mengurangi pengulangan penulisan program yang berulangan atau sama. Yang kedua, program menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan dapat lebih dikembangkan. Itu kegunaan fungsi. Jadi supaya program-program di komputer itu nanti tidak banyak berulang-ulang, maka menggunakan fungsi. Nah, ini kalau contohnya ini kalau matematika ya, misalnya fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3.
Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, x itu kan supaya nanti apa itu kita tidak perlu menulis berulang-ulang ya hasilnya, itu cukup kita mengganti x-nya saja ya. Misalnya kalau x-nya diganti angka 1 hasilnya 5, kalau diganti angka 2 nanti x-nya angka 2 hasilnya adalah 7 gitu ya. Kalau diganti angka 3 hasilnya 9 dan sebagainya. Itu fungsi x ya, fungsi x. Jadi fungsi x ini kalau dalam berpikir komputasional itu sebagaimana pola tadi ya, pola pengulangan, pola atau pengulangan. Jadi ada pengulangan. Nah ini sama di sini. Karena fx sama dengan 2x plus 3. Jadi kalau x-nya diganti berapa, nanti dia akan mengulang ya. Jadi mengulang setelah jadi 5 ya. 5 menjadi, ini kalau diganti 1 kan jadi 5 ya. Kalau ganti 2 menjadi 7, 5, 7 kan berarti tambah 3. Tambah berapa? Tambah 2 ya. 5, 7, terus 9, terus 11 kan begitu. Itu namanya pengulangan. Nah ini fungsi. Ini tadi. Ini contoh dari fungsi. Misalnya ini ya, nanti ini kalian pecahkan. Ya, perhatikan sini. Ayo perhatikan. Ini di kalian pecahkan. Ini ada sebuah mesin ya. Sebuah mesin. Ayo yang cowok itu suruh perhatikan kok. Perhatikan sini. Ini ada sebuah mesin ya. Mesin itu digambarkan dengan garis strip. Nah, kalau ini ya, kalau di sini petunjuknya, kalau ada barang ya, misalnya bentuk kotak itu dimasukkan mesin di sini, nanti maka hasil keluarannya adalah segitiga. Hasil keluarannya adalah segitiga. Tapi kalau barangnya tidak berbentuk kotak, misalnya berbentuk lingkaran atau yang lain, itu kalau dimasukkan di sini dia tidak akan berubah ya. Yang di sini, yang di satu ini tidak akan berubah. Nah kalau yang di dua, ini mesin kedua ketentuannya itu kalau yang dimasukkan lingkaran akan berubah menjadi kotak. Kemudian diproses lagi, kalau yang dimasukkan segitiga akan menjadi lingkaran. Nah ini ya ada ketentuan ini. Jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk, nah ini, tapi yang ini ya, jika ada adonan berbentuk segitiga melalui alat ini, maka adonan tersebut akan berbentuk lingkaran ya. Tapi jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk kotak atau lingkaran, tidak akan berubah bentuk ya, tidak akan perubahan bentuk. Ya, tidak akan berubah bentuknya, tetap ya. Karena di sini, yang di sini itu misalnya hanya segitiga menjadi lingkaran. Jadi kalau lingkaran dimasukkan ya enggak diproses. Kalau kotak yang dimasukkan juga tidak diproses. Nah, tantangannya ini, jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi, ketika keluar dari bagian K ini ya, nanti Bobo itu ingin membentuk kue yang bentuknya itu persegi ya, bentuk persegi. Bentuk adonan awal apa yang harus dimasukkan ke mesin dan dimasukkan ke pintu nomor berapa. Nah ini, pilih salah satu ini. Lingkaran ke lubang 1 atau lingkaran ke lubang 2 atau segitiga ke lubang 2 ya, atau segitiga ke lubang 3. Nah nanti yang bentuknya jadi kotak apa? Silahkan dikerjakan nih ya. Nah ini kerjakan tugasnya nih.